Halo teman-teman, kembali lagi bersama Palma Anjas, channel yang akan menghibur kalian semua dengan menghadirkan alur cerita film-film unfaedah. Kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Ip Man 3 tahun 2012. Film ini cukup mantap jiwa karena bertemakan action dan kita akan melihat keseruan aksi Ip Man melawan petarung-petarung top dan sekaligus menjawab misteri jumlah anak Ip Man. Tapi sebelum masuk ke isi ceritanya, saya tak bosan-bosan mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi untuk kalian semua yang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun pengalaman menonton secara utuh akan jauh lebih baik. Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan info yang sangat penting. Film ini berlatar di Hong Kong tahun 1959. Ip Man dan anak bungsunya tinggal di sini, sedangkan anak sulungnya sedang belajar di Foshan, Tiongkok. Dan itulah alasan mengapa di film ini anaknya Ip Man hanya satu. Di suatu pagi ada seorang pemuda yang masuk menemui Ip Man. Ternyata dia adalah Bruce Lee. Dia sudah besar dan menagih janji kepada Ip Man agar diajarkan Wing Chun. Kemudian Ip Man mengetes kecepatan bela diri Bruce Lee. Ip Man cuma bilang lumayan, lalu Ip Man pergi membuka pintu dan berdiam diri di depannya. Bruce Lee cukup kecewa dengan reaksi itu, tapi dia menerimanya dan pergi keluar. Di sebuah sekolahan, terlihat ada dua bocah yang sedang berkelahi. Yang baju putih bernama Yip Jin, sedangkan yang baju hijau namanya Cheng Fong. Tak lama dari itu bu guru datang dan melerainya. Di kantor, Yip Jin diobati ibunya, sedangkan Cheng Fong diobati ibu guru. Kemudian Ip Man datang ke sekolah. Setelah tahu apa yang terjadi, Ip Man mengajak Cheng Fong makan malam di rumahnya. Mengingat ayah Cheng Fong biasanya terlambat menjemputnya karena harus narik becak. Di malam harinya mereka makan dengan lahapnya. Seusai makan, ayah Cheng Fong, Cheng Tinci, datang menjemputnya. Kemudian mereka berdua pun pulang dari rumahnya Ip Man. Keesokan harinya, Cheng Tinci sedang bertarung di tempat pergulatan ilegal. Lalu datanglah Frank dengan istri dan anaknya. Menyadari kedatangannya, sang si pemilik menghampiri Frank. Mereka kemudian membicarakan bisnis di kantornya. Frank mendesak agar Sang segera membereskan sekolahannya. Sekolahan mana yang dimaksud nanti akan terjelaskan sendiri seiring berjalannya film. Di lain tempat, Ip Man mendatangi restoran Guru Tin. Saat Ip Man hendak foto bersama para guru kungfu, tiba-tiba saja sang istri menelpon. Ip Man mengangkatnya. Sang istri rupanya sudah sejam lebih menunggu Ip Man di kelas tari. Rupanya Ip Man lupa akan janjinya sendiri. Alhasil, sang istri pun marah. Saat Ip Man menunggu Yip Jin pulang dari sekolah, Ip Man bertemu Cheng Tinci. Mereka ngobrol dan terungkap ternyata mereka sama-sama belajar Wing Chun dari guru yang sama, yaitu Chan Wak Sun. Cheng Tinci pun mengajak Ip Man untuk berduet persahabatan di suatu hari nanti. Dengan agak canggung, Ip Man pun menyetujuinya. Saat Ip Man dan anaknya hendak pulang, Sang dan anak buahnya menuju ke sekolahan. Ip Man curiga pada gerak-gerik mereka. Setibanya di kantor sekolah, anak buahnya melakukan intimidasi hingga membuat para guru ketakutan. Sang ingin membeli sekolahan ini untuk keperluan realistik, tapi kepala sekolah menolaknya. Alhasil Sang pun memaksa dan menyiksa Capsek. Dan tiba-tiba saja Ip Man datang mengajar mereka. Lalu Ip Man pun menelpon polisi. Di lain tempat, Sang yang kesakitan menyuruh anak buahnya untuk menyegel pintu sekolah malam itu juga. Dan benar saja di pagi harinya, para orang tua dan anaknya ramai menunggu di luar karena gerbangnya dirantai. Lalu bu guru melapor pada Ip Man yang baru datang. Dan akhirnya murid-muridnya Ip Man pun membuka gerbangnya.
Dari kejauhan anak buah Sang melihatnya dan berlalu pergi. Karena takut mereka kembali, maka Itman dan muridnya pun memutuskan untuk menjaga sekolah hingga malam hari. Dan tiba-tiba saja anak buah Sang datang menyerbu. Itman mengajar gerombolan ini dengan sangat rapi. Sementara itu, kepala sekolah diculik dan dibawa pergi. Melihat adanya penculikan, Cheng Tinci pun bergegas mengajar para preman ini. Seusai mengusir preman, Itman melihat Cheng Tinci yang mau pergi. Itman pun menghampirinya dan berterima kasih padanya. Cheng Tinci memuji Wing Chun Itman dan berlalu pergi. Suatu hari saat sedang beraktivitas, istri Itman mengalami nyeri di perutnya. Lalu dia memutuskan untuk membeli obat herbal. Di tempat lain, Itman yang sedang berjaga sekolahan kedatangan Guru Tin. Guru Tin menyesalkan tindakan vandalisme mantan muridnya itu, Sang. Lalu dia bergegas ke tempatnya Sang untuk memarahinya. Guru Itman pun mengikutinya. Saat bertemu, Guru Tin marah dan menampar Sang. Tak terima, Sang pun mencoba menusuk Guru Tin. Beruntung Itman melumpuhkannya, tapi anak buah Sang pun keluar dan mengepung mereka. Di saat genting-gentingnya, Bob datang dan mengancam Sang. Usai kejadian itu, Itman, Guru Tin dan Bob berunding soal kasus sekolahan ini. Itman mendesak Bob untuk mengambil langkah yang tegas, mengingat dia polisi. Tapi Bob tak mampu karena atasannya sudah disuap oleh bosnya Sang, yaitu Frank. Di suatu pagi, istri Itman memutuskan untuk periksa ke dokter terkait nyeri di perutnya itu. Dokter mendiagnosis istri Itman terserang kanker. Istri Itman kaget dan pulang dengan sangat terpukul. Saat jalan pulang, istrinya melihat Itman disanjung-sanjung oleh ibu-ibu sekolahan. Di lokasi lain, Cheng Tinci yang memenangkan pertarungan diminta Sang untuk mengajar ahli kungfu. Kebetulan Cheng Tinci memang lagi butuh duit. Dia pun menyanggupinya dan datanglah Cheng Tinci ke TKP. Ternyata dia diminta untuk mengajar Guru Tin. Guru Tin sempat melawan, tapi Cheng Tinci terlalu jago, alhasil tangan Guru Tin pun patah. Saat Itman hendak pergi jaga sekolah lagi, sang istri bertanya padanya, kapan bisa makan bersama lagi? Guru Itman pun bilang tak akan lama lagi. Ketika istri Itman ingin menceritakan diagnosis kanker itu, tiba-tiba saja datang telepon masuk. Guru Itman mengangkatnya, ternyata itu dari rumah sakit yang merawat Guru Tin. Maka bergegaslah Itman menuju ke rumah sakit itu. Sementara itu, Sang pergi ke sekolahan dan menculik anak-anak tanpa hambatan. Dia ingin pihak sekolah membawa kepala sekolah ke tempatnya jika ingin anak-anak ini dilepaskan. Usai menjenguk Guru Tin, Itman kembali ke sekolahan. Bu Guru mengabarkan bahwa Sang menculik anak-anak termasuk Yipjin anaknya. Lalu bersegeralah Itman ke tempatnya Sang sambil membawa bambu. Di sana Yipjin menangis, lalu Itman menyuruhnya untuk jangan takut. Mengetahui bahwa itu anak Itman, Sang pun menyandaranya dan meminta Itman untuk berlutut dan bersujud padanya. Tak punya banyak pilihan, Itman pun menurutinya. Di waktu yang sama, Cheng Tinci pun datang untuk menjemput anaknya. Sang melepaskannya dan mereka pun pulang. Kemudian Sang menyuruh anak buahnya untuk mengajar Itman. Itman pun menghadapinya. Sementara itu Cheng Tinci balik lagi dan dia mengajar Sang karena ingin membebaskan anak-anak sekolahan ini. Lalu Sang kabur sambil membawa Yipjin. Itman pun mengajarnya. Yipjin lolos setelah menggigit tangannya Sang. Dia pun kabur naik ke atas dan disusul Itman. Tak lama kemudian polisi pun datang. Sang sempat meloloskan diri. Polisi mengamankan TKP. Lalu reporter memotret kejadian itu. Setibanya di rumah, istri Itman yang cemas memeluk anaknya sambil menangis. Lalu sang istri menampar Itman. Sambil memeluk, Itman pun meminta maaf padanya. Di saat inilah sang istri mengungkapkan juga bahwa dia terkena kanker. Itman dan istri berkonsultasi dengan dokter. Dokter bilang ia hanya bisa memberikan obat karena sel kankernya sudah menyebar sangat luas. Mungkin waktu hidup istri Itman hanya tinggal 6 bulan lagi. Mereka berdua pun menjalani aktivitas dengan rasa cemas yang begitu dalam. Di tempat lain, Frank kedatangan kepala polisi. Kepala polisi sudah tidak bisa lagi membantu Frank.
karena penculikan anak yang kemarin itu adalah tindakan yang sudah kelewatan. Frank pun menemui Sang di bawah yang tengah berlatih dengan petarung Muay Thai. Frank yang marah sambil meninju samsak tangan yang dipegang oleh Sang. Sang bilang ini semua salah Ip-Man. Lalu Frank pun menyuruh si Muay Thai ini untuk menghabisi Ip-Man. Ip-Man mengantarkan istri berobat alternatif. Sepulang dari sana, saat masuk lift tiba-tiba saja si Muay Thai masuk juga. Langsung saja si Muay Thai menyerang Ip-Man. Ip-Man mencoba mengendalikan serangannya, lalu Ip-Man pun meladennya di luar lift. Saat istri mengkhawatirkan Ip-Man, mereka berdua bertarung sambil menuruni anak tangga. Usai menaklukkan si Muay Thai, Ip-Man dan istrinya pun pulang sambil berpegangan tangan. Sesudah itu Bob bilang bahwa kondisi sudah aman, tapi bosnya Sang, Frank, ingin menemui Ip-Man secara empat mata. Ip-Man pun pergi menemui Frank. Di sana Frank terlihat sedang meninju speedball. Lalu Frank menantang petarung terbaik Wing Chun ini untuk adu tinju dengannya. Jika Ip-Man bisa bertahan selama 3 menit melawannya, maka Frank tak akan mengusik sekolahan lagi, dan pergelutan pun dimulai. Frank punya power yang sangat luar biasa. Ip-Man sangat kewalahan dengan itu. Setelah Ip-Man terpental, Ip-Man menyerang secara pasif. Frank pun membalasnya, tapi Ip-Man menahannya dengan sikut. Pertarungan pun usai saat bel berbunyi, di mana Frank hampir meninju kepala Ip-Man sementara Ip-Man hampir menendang suku cadangnya Frank. Akhirnya Ip-Man pun berlalu pergi. Di tempat lain, Cheng Ti baru saja menyewa tempat kosong untuk membuka perguruan Wing Chun. Kebetulan si penyewa juga suka Wing Chun. Dia ngefans banget sama Ip-Man. Dia pun memberinya koran yang di dalamnya ada foto Ip-Man. Di lain waktu, Cheng Ti pergi ke restoran Guru Tin dan menemui reporter. Dia meminta si reporter menulis tentang Wing Chun dan dirinya di koran, tapi si reporter menolaknya karena meragukan kemampuan Cheng Ti. Melihat ada guru kungfu, Cheng Ti pun menantang guru itu. Tentu saja si reporter pun memotretnya. Cheng Ti dengan mudahnya mengalahkan guru itu. Alhasil Cheng Ti pun mulai terkenal. Banyak sudah guru-guru kungfu yang ia kalahkan. Hingga pada akhirnya di depan para reporter, Cheng Ti resmi menantang Ip-Man. Dia menganggap Wing Chun Ip-Man tidak asli dan tak pantas jadi wakil Wing Chun. Saat sedang menemani istri berobat, Ip-Man membaca berita tantangan itu. Sang istri juga meliriknya. Tiba-tiba Ip-Man membalik lembaran baru. Seolah tak peduli dengan tantangan itu, Ip-Man lebih memilih untuk senantiasa menemani sang istri. Hingga pada suatu hari Ip-Man pergi ke kelas tari untuk kursus. Ternyata pelatihnya adalah Bruce Lee. Bruce Lee mau mengajarinya asalkan dia diangkat menjadi murid Wing Chun-nya. Rupanya selama ini Bruce Lee sudah salah paham. Ip-Man tak pernah menolak Bruce Lee. Waktu itu dia cuma sedang membuka pintu, tapi Bruce Lee malah berlalu pergi. Mendengar itu Bruce Lee pun tersenyum. Akhirnya hari pembuktian Wing Chun itu datang juga. Cheng Ti dan para guru yang sudah dikalahkannya menunggu kedatangan Ip-Man demi menjawab tantangan itu. Di waktu yang sama Ip-Man sedang menari bersama istrinya dengan perasaan riang gembira. Karena tak kunjung datang, maka juri pun mendaulat Cheng Ti sebagai guru besar Wing Chun. Saat sedang asik menari, tiba-tiba saja sang istri jatuh pingsan. Dokter bilang bahwa istrinya harus dirawat karena kondisinya kian memburuk. Dengan setia, Ip-Man pun menemani hari-hari istrinya di rumah sakit. Suatu ketika sang istri menulis surat dan menyuruh Yip Jin memberikan kepada ayah Cheng Fong yaitu Cheng Ti. Suatu hari seusai Ip-Man menyuapi bubur, istrinya bilang bahwa dia ingin sekali berfoto bersama Ip-Man. Ip-Man menyanggupinya. Di suatu sore, sang istri meminta Ip-Man menerima tantangan Cheng Ti karena dia sudah membuat tanggal baru untuk melawan Cheng Ti. Istri Ip-Man juga meminta untuk Ip-Man berlari lagi karena dia rindu dengan suara-suara kayu yang terpukul itu.
Akhirnya malam pertandingan itu datang juga. Sang istri menemani dan menunggu Ip-Man di lobi. Lalu kemudian pertarungan sengit pun dimulai. Laga dibuka dengan menggunakan tongkat. Keduanya sama-sama mahir menggunakannya. Lalu laga berlanjut lagi, kali ini menggunakan pisau ganda. Mereka juga sama-sama ahli. Dan terakhir, mereka bertarung dengan tangan kosong. Pertarungan berlanjut sangat sengit. Pertarungan berakhir saat Sang Tinci mencolok mata Ip-Man. Ip-Man pun terus menghindar sampai akhirnya Ip-Man memukul perut Sang Tinci dengan pukulan 1 inci. Alhasil, Sang Tinci pun kalah. Dia kemudian mematahkan pelang bertuliskan Guru Besar Wing Chun dan mengaku kalah. Ip-Man berkata itu tidaklah penting, yang penting adalah cinta dari orang-orang di sisimu. Dan film pun selesai. Ending yang asu bangetin. Menurut saya dari segi cerita film ini sangat mantap jiwa. Hanya saja saya sendiri tidak main dalam film ini, sehingga film ini kurang sempurna. Anjing. Terakhir, kira-kira menurut kalian pelajaran apa yang bisa diambil dari cerita film ini? Pesan saya hanya satu, yaitu jangan goblok. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa di video Ip-Man yang berikutnya. Bye bye.